berada di ruangan ibadah ini dalam keadaan sehat, kuat, tidak kurang satu apapun, amin. Dan mari kita mau siapkan hati kita. Sebelumnya boleh untuk jemaat-jemaat yang berada di belakang boleh memenuhi bagian depan terlebih dahulu. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk menyiapkan hati, baik yang ada di ruangan ini ataupun juga yang berada di rumah. Mari kita siapkan hati kita, kita mau satu sejenak. Terima kasih. Ini kami Tuhan, ini hati kami Bapa. Kami persiapkan hanya untuk-Mu Tuhan. Kami mau menikmati keindahan pujian penyembahan, pengagungan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari katakan saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah, saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, erat dalam pelukan-Mu Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih kita bukan lebih lembut lagi saat ini. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku,
dalam menikmati kasih dan indahnya hadirat. Jemaat saya cukup bapak seperti ini dengan merespon pujian yang kita katakan hadiratmu oh
Memberikan pertolongan bagi kami Tuhan, hari demi hari sampai dengan saat yang Tuhan. Haleluya. Bersamamu Bapa, melimpah bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah, anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk pertolongan-Mu, untuk penyertaan-Mu bagi kami. Kau yang menguatkan kami Tuhan. Terima kasih. Gembala sidang akan membuka kita dalam doa. Kami datang mengucapkan syukur karena Tuhan baik bagi kami. Amin. Dan hari ini Tuhan kami persembahkan hidup kami seluruhnya kepada Tuhan. Ya. Tuhan beri kami kekuatan untuk memuji Tuhan. Urapi kami untuk menyanyikan lagu pujian bagi Kristus. Amin. Urapi para pelayan-pelayan Tuhan, Ya. urapi musik sihir liturgis, urapi anak surga Dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Roh jahat singkirkan dari tengah-tengah
Amin. Shalom. Siapa yang percaya bahwa kasih Allah tidak berkesudahan bagi kita, lambaikan tangan. Kasih Allah memang tidak berkesudahan bagi kita hari ini sampai selama-lamanya, karena penyertaan Tuhan nyata dari sebelumnya sampai dengan nantinya. Dan kita akan menyatakan dengan pujian yang berkata, kasih Allah tak berkesudahan. Setiap hari rahmatnya pun tak pernah berhenti. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berhenti. Hidupku dengan sukacita Tuhan menaik, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia, sang Raja, nyanyi bagi Dia, sang Raja. Katakan kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir. Seumur kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir. Seumur hidupku dengan sukacita Tuhan menaik, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia, sang Raja, nyanyi bagi Dia, sang Raja. Selamanya. Saya lihat masih banyak yang belum bergoyang. Mari kita lepaskan diri kita berikan goyang yang terbaik bagi nama Tuhan. Kita naikkan pujian-pujian yang terbaik bagi nama Tuhan. Amin. Katakan, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir. Seumur hidup dengan sukacita Tuhan menaik, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia, dengan sukacita Tuhan menaik, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia, sang Raja, nyanyi bagi Dia, sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, sang Raja. Selamanya kita mau bersyukur bagi Tuhan, karena Dialah yang punya kita, dan Dialah yang mempunyai segala apa yang ada dalam hidup kita. Kita mau bersyukur bagi Tuhan. Kita mau katakan na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-mu Tuhan.
Sebab apa? Kawasannya ku selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah. Sebab apa? Sebab apa? Haleluya. Oh, kasih setianya, kasih tanahnya. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kita sudah menaikkan penyembahan kita bagi Tuhan. Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan untuk menyiapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita mau menaikkan segala yang baik bagi Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik. Kita berikan hati kita, biar apa yang keluar dari mulut kita menjadi manis apa yang didengar Tuhan. Kita mengatakan manis kau dengar Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, kami hendak bernyanyi dan bermazmur. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa. Ya Tuhanku, aku hendak mau bernyanyi Tuhan, kami mau bermazmur Tuhan bagi nama-Mu Tuhan selama kami hidup Bapa. Ini kami Bapa, bermazmur bagimu selagi ku ada.
saya jemput bangkit berdiri. Kita katakan, inilah yang kurenungkan setiap waktu, dan yang hujan dan pengaruhkan kepada hamba-Nya. Dalam hati Tuhan, manis terdengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Inilah yang kurunkan, inilah yang kurunkan setiap waktu, yang puncak dan pengaruhan kepadamu, yang manis terdengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka Bapa dalam surga, kami bersyukur kami ada pagi hari ini, dan kami tahu hidup kami dari hari ke hari karena Tuhan. Karena itu Tuhan, pagi hari ini kami mau memberikan yang terbaik dari dalam seluruh kehidupan kami untuk Tuhan. Dan kami mau menerima bahagia yang mengekalkan hidup kami, ialah firman Allah. Karena itu dalam situasi apapun kami tidak memikirkannya, dan kami berpikir bahwa Roh Allah akan bekerja di tengah-tengah kami, mengurapi seluruh jemaat dan mengurapi hamba-Mu. Kuasai kami Tuhan, sehingga roh jahat tersingkir dari tengah-tengah kami dalam nama Yesus. Mari Tuhan bungkus ruangan ini dengan kuasa-Mu selama firman Allah ditaburkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom semua. Silakan jemaat duduk. Silakan dengar saya enggak? Nggak kelihatan ya, pendek, tapi kedengaran suaranya. Nah, kita bersyukur hari ini ada 3 singer, 1 liturgi saya perhatikan. Mungkin saudara belum kenal dan mereka pun tidak mengenalkan diri gitu ya. Lah, kepada pergi orangnya. Ya, coba yang singer tadi jangan ke belakang. Pada nggak tahu nama kalian itu siapa, ya nggak? Itu loh yang singer, yang pakai baju hitam, nggak tahu namanya. Mana 3-3-nya? Kalimat yang berkata tak kenal tuh tak sayang. Nanti mereka nggak disayang, kan sayang gitu. Baiklah, mana 3 orang tadi? Ya, boleh. Duduk depan. Nah, ya ini tadi singer. Sekarang coba kalian bertiga ini mengenalkan diri kepada jemaat. Nah, kalian berdiri menghadap jemaat. Nah, iya, kelihatan semua mukanya? Jelas? Coba kenalkan, saya dari mana? Shalom. Saya Shalom. Perkenalkan, saya jemaat baru di sini, baru beberapa kali melakukan ibadah, dan saya keponakannya Ibu Gembala. Nama saya Novi, saya dari Taman Mini Indonesia itu. Mohon bantuannya. Terima kasih. Terima kasih ya, mohon bantu doanya.
Shalom. Baik, nama saya Mrs. Trihia, asal Mrs. Trihia. Bukan istri ya, Mrs. Trihia. Ya, karena sering dipanggil istri. Jadi saya orang Nias, asal Nias. Saya tinggal di Tangerang. Saya juga jemaat baru di sini. Saya baru 2 kali di tempat ini. Doakan kesehatan itu aja. Terima kasih. Lanjut. Shalom. Nama saya Desi Valenius Agnesia Adai. Saya dari Namanya susah, coba setel lagi namanya. Desi Valenius Agnesia Adai. Banyak banget. Desi ada panggilnya. DCJ. Umur juga harus enggak. Nggak tahu umur. Dari mana? Dari Kalimantan. Tangerang, tinggalnya di Tangerang. Maksudnya asalnya dari Kalimantan, Pontianak. Tinggal di Sepatan. Terima kasih. Salam. Ya, Tuhan berkati kalian bertiga ya, biar jadi singer di Turkis yang diberkati oleh Tuhan. Silakan duduk. Jadi nanti jemaat ketemu, woi Ci, enggak enak gitu ya. Boleh panggil nama mereka ya. Ada yang dipanggil istri gitu ya. Ada yang dipanggil Novi ya. Ada yang dipanggil Yesi gitu. Puji Tuhan. Mudah-mudahan bertambah-tambah lagi. Ya, sudah 5 bulan saya cuti. Nggak pernah berbicara depan saudara. Karena waktu saya mulai terserang penyakit, saya sakit itu mulai September, Oktober, November, Desember, Januari. Ini masuk bulan yang kelima. Saya berpikir kalau terus saya nggak melayani, saya akan menjadi lelah dan lemah. Ya, akhirnya bingung sendiri. Jadi biarlah dalam keadaan yang kurang sehat. Saya sudah sehat belum? Justru saya minta bantuan doa. Terutama, kenapa saya sekarang nggak bisa jalan? Saya bukan lumpuh, tapi saya punya masalah di tulang dengkul. Jadi tulang dengkul saya ini bermasalah. Karena mangkoknya itu sudah habis. Ngeri ya? Tulang mangkoknya sudah habis. Dokter juga udah ngomong nggak ada jalan lain kecuali kita ganti baru. Nah, untuk ganti baru ini butuh persiapan saya, butuh dana cukup besar, butuh waktu dan kesehatan saya. Yang saya mohonkan bantu saya dalam doa biar saya mampu menghadapinya ya. Kalau memang ini tulang udah kropos, nggak ada apa, tinggal kulitnya doang. Isinya tuh udah habis, udah bilang isinya habis. Bantu doa, nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Terserah. Saya terserah pada Tuhan. Tuhan mau buat seperti apa, itu terserah dengan Tuhan. Karena sejak muda saya udah layani Tuhan, jadi terserah dengan Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi, ya kita cuma melakukan dan kita berjuang. Bantu saya dengan doa. Tuhan memberkati. Maka untuk sementara waktu saya akan duduk di kursi roda karena saya nggak bisa berdiri lama daripada nanti jatuh ya. Tapi kekuatan kaki tetap ada. Jadi saya tidak lumpuh. Saya kehabisan bonggol. Jadi saya tidak lumpuh. Yang mudah-mudahan Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang tidak pernah terpikirkan oleh kita sekalian. Tuhan berkati kita. Ya. Hari ini baik sekali jemaat yang tidak hadir saya lihat mungkin karena minggu ketiga kedua. Pada udah capek dan persiapan lagi nih, persiapan satu untuk Hari Raya Tionghoa ya kayaknya ya. Udah mulai bikin kue-kuenya. Udah mulai belanja, udah mulai bikin kuenya, udah mulai cari merah-merahnya gitu ya. Jadi kayaknya hari ini kurang. Tapi saya percaya minggu-minggu lalu tuh sudah udah cukup banyak. Baiklah, kita siapkan hati kita untuk firman Allah yang saya akan ambil dari Matius pasalnya yang ke-25.
Ya, kita akan buka di dalam kitab Matius pasal yang ke-25. Kita akan membaca dari tema yang berkata gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ini ada yang bijaksana, ada yang bodoh. Nanti saya minta Jen bantu saya baca dari ayat 1 sampai perikop ini selesai. Bapak Ibu Saudara, kita membuka Alkitab kita Matius 25. Kalau enggak ditembak aja gitu. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam bulu-bulu mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kami. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang kasih di dalam Tuhan Yesus, ini bukan sekedar sebuah dongeng atau sebuah cerita yang dimasukkan ke dalam Alkitab, tapi ini satu gambaran yang Tuhan Yesus sendiri berikan kepada manusia, umatnya di dunia, termasuk saudara dan saya. Akan terjadi satu peristiwa yang besar. Kita bilang Tuhan memberikan satu gambaran bahwa ada 10 orang dan sebagiannya yang sungguh-sungguh, sebagiannya yang tidak. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita lihat dari 10 orang atau 10 anak darah ini adalah gambaran dari gerejanya Tuhan. Gereja Tuhan seringkali digambarkan dengan perempuan, baik dia bapak-bapak yang jagoan, yang kuat, ya, pemuda yang gagah. Semua itu digambarkan seperti perempuan. Jadi gereja Tuhan itu digambarkan seperti perempuan, seperti itu gambarannya. Nah, maka ditulislah di sini gambaran dari 10 anak darah. 10 anak darah ini kenapa dikatakan anak darah? Enggak ditulis 10 emak-emak tukang sayur gitu ya. Ditulisnya 10 anak darah. Di sini dikatakan kalau anak darah itu biasanya yang disebut anak darah dalam masa lalu. Kalau sekarang jarang orang menyebut kata anak darah. Sekarang ini banyak orang bilang apa? Gadis ya, anak perempuan atau gadis. Gadis saya, ponakan saya gadis gitu ya. Jarang yang bilang anak darah. Kalau dulu itu digambarkan anak darah ini wanita yang belum nikah, perempuan yang memang hidupnya kudus, disebut darah. Maria juga disebut darah waktu Yesus mau lahir lewat Maria. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, anak darah itu satu gambaran orang yang masih siap dan kudus untuk menantikan
calon mempelainya. Saya pikir zaman dulu dan zaman sekarang sama aja. Kalau orang mau menikah, misalnya pemuda nih, laki-laki mau menikah dengan anak perempuan, dia pasti lihat ini anak masih gadis atau enggak, ya kan? Itu tetap sama. Nah, anak darah itu melambangkan keutuhan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita ini digambarkan seperti anak darah. Berarti hidup kita ini mesti utuh buat Tuhan Yesus. Amin. Mesti utuh buat Tuhan. Gak boleh separuh buat dunia, separuh buat yang lain. Masih percaya yang boten-boten, orang Jawa bilang, itu gak boleh. Sepenuh ya udah Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, gak boleh lagi yang lain. Biasanya yang suka gak 100% itu yang belum percaya Tuhan sungguh-sungguh dari generasi-generasi Chinese itu sering. Masih sudah percaya Tuhan, udah ke gereja nih. Kalau di tempat saya, kalau di sini sudah enggak, saya sudah jarang lihat. Kalau di tempat saya, kalau hari-hari tertentu, misalnya saya kasih contoh hari cembe, ya, hari cembe itu masih banyak yang turun ke kubur-kubur, ya kan? Itu cembe itu sembahyang kubur namanya. Pergi ke kubur-kubur, pergi sembahyang, kalau enggak nabur bunga gitu ya. Pokoknya cembeng itu mereka harus ada di dekat kuburan. Itu generasi Tionghoa yang lalu. Tapi saya percaya bahwa kita udah tahu di sini bahwa bagi kita, bagi orang Kristen, ada cembeng nggak? Saya bilang tidak ada. Begitu Tuhan ambil nyawa manusia, itu sudah selesai urusannya di dunia. Mau dikubur di mana itu nggak masalah. Jadi nggak ada lagi hari cembeng. Jadi kalau cembeng, saudara nggak usah pusing-pusing. Izin dulu ya kerja, izin dulu sekolah ya. Kemana? Mau cembeng? Kemana? Ke kuburan. Ngapain? Ya kalau orang yang belum percaya Tuhan kan mereka sembahyang. Tapi bagi orang yang sudah Kristen masih pergi juga cembeng. Bawa kembang lah. Ada yang bawa garu tapi nggak dinyalain lah, biar wangi katanya kuburannya. Ya, satu kali saya pergi di kuburan itu ngubur. Pas waktu itu hari-hari yang dekat cembeng, saya lihat ada beberapa wanita berduduk di dekat satu kubur. Saya sengaja lewat di sana. Halo ibu, lagi pada ngapain? Ini kan cembeng bu, menjelang cembeng, jadi kami bersihin kuburan. Oh. Lalu mereka tanam bunga-bunga. Mengingat bu, jadi di cembeng ini kita mengingat. Kita nggak sembahyang kok bu, dia tahu karena saya melayani, dia lihat. Kita nggak sembahyang kok bu, cuma mengingat aja bahwa cembeng ini memang hari kubur. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, masih bolehkah bagi umat Tuhan untuk seperti itu? Saya katakan dengan tegas, di Alkitab tidak ada cembeng. Kalau di Alkitab ada cembeng, boleh, silahkan. Ya, kita boleh kok datang ke kubur mengingat bahwa oh ini orang pernah jadi paman saya waktu masih hidup, ini ibu saya, ini ayah saya. Kita bersihkan, jangan tidak, karena apa? Kalau misalnya kita nggak bersihin juga, rumputnya panjang-panjang, dunia bilang apa? Oh model orang Kristen ini kayak gini ya, kuburannya orang tuanya dibiarkan gitu, nggak ada ingetnya, itu juga kurang baik. Boleh dirawat, boleh, tapi jangan dijadikan sesuatu yang utama kayak berhala gitu, nggak boleh. Boleh dipelihara, maksudnya dijaga aja supaya jangan rumput banyak, lalu nanti banyak rayap binatang kecil-kecil tinggal ikut sana ya, jadi merusak gitu ya. Boleh dibersihkan, boleh, tapi tidak boleh dijadikan berhala. Dijadikan berhala itu seperti apa? Ya disembayangin, kalau enggak nanti katanya takut lah, didatengin lah, yang mati lapar. Oh yang mati itu enggak akan lapar lagi. Coba, kalau orang mati masih makan, itu di pasar orang jualan tuh kita nggak kebagian sayur, kita nggak kebagian ayam, kita nggak kebagian makanan karena semua dibeli diborong sama orang mati. Bersyukur orang mati itu nggak makan, jadi penjualan tuh untuk orang yang hidup. Amin.
Jadi saudara ke pasar nggak usah pusing-pusing, nggak mau beli satu beli yang lain, silahkan aja. Tapi kalau orang mati makan, habis itu semua dibeli. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus, nggak ada orang mati itu makan. Saya masih melihat ada nggak orang Kristen taruh makanan, dia nggak sembahyang, enggak, tapi dia taruh makanan. Saya lihat dengan mata. Satu kali saya pergi ke rumah duka, saya mau melayani duka. Nah, di depan peti mati itu masih ada makanan, ada beberapa makanan. Tapi saya lihat nggak ada garu. Garu itu hilangnya ya, nggak ada garu. Oh, saya lihat cuma makanan di piring gitu ya. Saya tanya, untuk apa itu makanan? Ya biar mama makan, mamanya nanti lapar katanya begitu ya. Nah, saudara yang kasih dia itu salah pandang. Saya mau jelaskan dari segi firman Allah, itu salah pandang. Di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu nggak ada orang mati masih bisa makan, nggak ada. Karena orang mati itu sudah tidak hidup lagi di tengah-tengah dunia ini. Waktu Tuhan ambil dia, hubungannya dengan dunia menjadi putus. Jadi nggak ada lagi, nggak usah takut, nggak usah bilang wah, ntar malam mamanya masih pulang ke belakang. Ini tadi ponakan saya mamanya udah meninggal. Pernah nggak mama balik ke rumah minta makan? Novi? Nggak pernah dengar dia datang Novi minta makan gitu. Nggak ada kan? Datang dalam mimpi juga nggak kan? Memang sudah tidak ada. Begitu manusia itu diambil napas hidupnya dan mereka tidak lagi berkeliaran di dunia ini. Jadi boleh nggak taruh kue mangkok di depan kuburan? Saya pikir nggak perlu. Pertama bikin capek, kedua bikin kotor. Soalnya kalau yang makan orang itu masih bisa sekeliling bersih, tapi kalau yang makannya kucing, anjing gitu ya, kan berantakan, jadi kotor. Jadi perlu nggak? Nggak perlu. Taruh buah? Nggak juga perlu. Apalagi taruh ayam yang kakinya ditekuk. Orang Tionghoa ini kan suka ayam kakinya ditekuk ya, yang merebus tuh taruh depan kubur. Perlu nggak? Oh sangat tidak perlu. Kenapa? Itu mendatangkan bau amis. Binatang-binatang kecil tuh suka datang makan, apalagi tikus. Jadi paling enak lah orang percaya tuh kalau sudah dipanggil Tuhan, sudah nggak ada apa-apanya, bersih, nggak boros lagi. Setuju ya? Bersih. Jadi jangan taruh apa-apa. Cukuplah kita menyerah kepada Tuhan. Dan lagi, saya mau ngajarkan jemaat dari firman Tuhan ya. Kalau misalnya ada yang meninggal, lalu kita datang dalam ibadah itu, jangan pernah berdoa begini. Misalnya yang mati ini namanya Anyong, dicontoh. Ada yang nama Anyong nggak, pinjem dong. Kalau ada yang nama Anyong, saya ganti nama lain nggak enak. Ada nama Anyong. Mau. Misalnya namanya Anyong, karena nggak ada saya pinjem. Anyong ini dipanggil Tuhan pulang. Lalu kita buat ibadah. Waktu kita buat ibadah, lalu ada yang berdoa nih, berdoa begini. Ya Tuhan Yesus, saudara kami Anyong udah Tuhan panggil. Tuhan taruhlah dia di sisi Tuhan, biar dia gak berkeliaran. Perlu gak kita doa kayak gitu? Tidak perlu. Bilang kanan kiri, gak perlu ya, gak perlu kita berdoa kayak gitu. Kenapa? Tuhan kita tuh Tuhan yang bertanggung jawab. Kalau Tuhan panggil orang pulang, pasti ada tempatnya. Amin. Yohanes 14 ayat 1-2 berkata apa? Jangan hatimu terharu, karena di rumah Bapa banyak tempat. Coba dibaca Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu.
Bapakku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Di rumah Bapa artinya di rumah Tuhan. Tempatnya nggak dikit. Ada nih, tak iseng, entah memang orangnya nggak tahu, saya nggak tahu. Orang itu ngomong begini ke saya, Bu Maria, boleh nggak saya tanya? Boleh, dari Kejadian sampai Wahyu boleh aja ya, saya bilang kayak gitu. Malah saya gurau, kamu jangan tanya komputer, nggak urusan sama saya. Nanya apa? Bu, dari zaman Adam sampai sekarang kan banyak banget orang mati. Iya, benar saya bilang gitu. Apa rumah Tuhan itu penuh? Kalau mereka percaya Tuhan, ya pasti ke rumah Bapak kan. Muat nggak sih Bu? Atau ada komplek baru? Kalau Taman Surya penuh ada komplek baru, Citra penuh ada komplek baru, Palem penuh lagi, nggak tahu lah di Purwokerto bangun komplek apa gitu. Cadas gitu ya. Nah, apa ada komplek baru lagi ya? Oh gitu. Nggak ada komplek baru, rumah Tuhan tuh gede. Di rumah Bapakku banyaklah tempat tinggal, banyak, itu jaminan. Jadi jangan takut. Jangan takut kita nggak kebagian tempat. Banyak sekali. Karena tempat Tuhan tuh tak terbatas. Jadi di rumah Tuhan tuh banyak tempat. Semua dunia ini boleh percaya Tuhan. Di rumah Tuhan tuh nggak terbatas tempatnya. Jadi nggak usah takut nggak dapat tempat. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, orang yang masuk ke tempat Tuhan tentu orang yang seperti 5 anak darah yang dikatakan anak darah yang pintar. Kenapa mereka dibilang pintar dan dibilang bijaksana, dan sedangkan yang lainnya dibilang bodoh lah. Bodoh tuh nggak ngerti, bodoh tuh nggak ada apa-apanya. Ini yang 5 anak darah pintar ini, mereka punya apa? Punya pelita. Mereka tuh bawa pelita. Pelita tuh tempat minyak supaya dinyalakan ya. Apa sih namanya kalau di sini? Lampu kecil itu. Ya, lampu yang bawahnya minyak gitu ya. Ada sumbunya ya. Nah, lalu dinyalakan gitu. Mereka bawa itu supaya nggak gelap. Karena kalau gelap itu orang nggak bisa jalan. Coba semua gelap-gelapnya pekat, bisa jalan nggak bisa nabrak. Maka mereka harus punya pelita. Pelita itu penunjuk jalan mereka, biar mereka nggak kegelapan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, 5 pelita yang mereka bawa itu nyala, tapi yang 5 ini nggak nyala. Kenapa? Mereka mempunyai karakter hidup yang berbeda. Yang 5 ini, sekalipun mereka berjuang di tengah-tengah dunia ini, menghadapi kesusahan dunia ini, namun mereka tidak pernah berhenti bekerja. Mereka berusaha supaya pelita mereka ada minyak. Bukan minyak tanah atau minyak bensin ya. Maksudnya pelita ini yang mereka bawa adalah hidup kita. Setiap pribadi kita sekalian. Nah, sesibuk apapun yang 5 ini, mereka tetap punya firman dalam hidup mereka. Amin. Mereka punya hubungan dengan Tuhan. Mereka ada waktu untuk berdoa, sehingga pelita mereka tidak padam. Pelita mereka ada isinya. Nah, yang dimaksud 5 anak bijaksana itu, pelita hidup mereka ada isinya firman Tuhan. Kalau firman Tuhan hidup di dalamnya, terang itu hidup di dalamnya, tidak ada lagi kegelapan yang mengganggu. Jadi kalau mereka hidup dengan firman Tuhan, firman itulah yang menjadi penerang yang menuntun mereka jalan ke rumah Bapa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, yang dimaksud 5 darah anak pintar, anak bijak itu mereka hidup di dalam kepenuhan Tuhan. Nah, hidup dalam kepenuhan Tuhan itu, apakah anak remaja aja yang bisa hidup? Semua orang bisa hidup dalam kepenuhan Tuhan. Orang tua yang gak bisa baca, bisa buka hati, berdoa ya,
Kalau nggak bisa baca firman, bisa minta tolong anak, cucu ya, tolong dong bacakan kalau buta huruf. Tapi saya yakin di tengah-tengah kita semua nggak ada yang buta huruf. Semua bisa baca, amin. Nggak ada yang buta huruf. Kalau misalnya ada yang nggak bisa baca, nggak apa-apa, kita ajarin baca juga boleh. Datang aja ke saya, nanti saya ajarin baca sehingga bisa baca firman Tuhan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, saya punya satu kesaksian. Kira-kira 20 tahun lalu saya pernah melayani satu ibu. Ibu ini tinggalnya di Saubengtong dulu. Saubengtong, kayaknya Bu Mini itu pernah tinggal di Saubengtong dulu ya. Rumahnya di sana ya. Iya, di Mangga 2 Saubengtong. Itu ada satu RT kecil ya. Ada satu kelompok RT namanya Saubengtong. Nah, di situ kalau Bu Mimin masih ingat, ada gereja kecil deh Bu. Ada gereja kecil, kalau saya nggak lupa itu gereja Betel kecil di perumahan. Ya, yang punya rumah itu orangnya pendek pakai kebaya. Kalau Bu Mimin masih ingat, soalnya saya ingat Bu Mimin tinggal di daerah lingkungan itu. Nah, ibu ini nggak bisa baca karena zaman dulu mungkin dia nggak sekolah, dia nggak bisa baca. Tapi dia nekat ketika dia lihat Alkitab, dia pengen banget baca. Waktu dia kepengen baca Alkitab, dia mulai belajar baca. Dia ejak sendiri, dia baca sendiri, akhirnya jadi lancar. Dan dia pintar dengan firman, bahkan bisa mengupas firman Tuhan. Dahsyat banget Bu. Ketika dia pintar, banyak firman dan banyak yang dia hafalkan. Saya duduk, dia hafal ayat, saya dengerin. Saya pikir ibu ini dahsyat banget. Nah, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, jiwanya penuh tuh dengan firman. Hidupnya ada isinya isi firman. Sehingga waktu Tuhan panggil dia, dengan leganya dia tahu firman, dia pergi dengan tidak lagi merasa takut. Dan dia bilang dengan saya mau pulang ke rumah Tuhan tapi dengan damai, karena saya tahu saya tidak nyasar di jalan. Dan Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai ke rumah surga atau ke rumah Tuhan kalau tidak melalui aku, kata firman Tuhan. Saya bangga banget dengan ibu ini, padahal buta huruf, tapi dia pintar. Sampai perginya dia tetap bawa ayat Alkitab. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, keadaan dunia tidak ada yang bisa menghalangi kita dengan Tuhan. Amin. Kalau ini yang saya ceritakan, itu bukan sebuah cerita tapi pengalaman saya. Kalau yang saya ceritakan pengalaman saya terjadi, baiklah kita juga mengejar firman dalam hidup kita, mengejar Tuhan dalam hidup kita. Itu yang saya rindukan, agar setiap jemaat punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Kalau firman Tuhan menghidupi kita, kita tuh kuat kok. Kita kuat, kita nggak merasa takut. Kita kuat, karena apa? Firman itu adalah roh yang memberikan kita kekuatan dalam hal apapun. Kita kuat. Melihat situasi dunia yang mengerikan, tapi kita percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Silakan Jen berdoa. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami, yang mengingatkan kami bersama untuk berjaga-jaga dan berdoa. Kami menyiapkan minyak kami seperti 5 gadis yang bijaksana. Kami menjaga hidup kami, mempersiapkan hidup kami dengan sungguh-sungguh dan menjaganya di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami setia dan taat kepada Tuhan dan terus berjaga-jaga dan berdoa, sehingga pada saat Yesus datang, pada saat Engkau datang, kami kedapatan setia Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, menerangkan firman Tuhan dalam hati kami, menolong kami Tuhan untuk tetap berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Kami berdoa bagi Ibu Gembala kami yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan menjamah hamba-Mu,
menguatkan dan menyembuhkan hamba-Mu dalam nama Yesus. Firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur Tuhan hamba-Mu mendapatkan kesembuhan. Kami percaya hari ini kami melihat keadaannya semakin membaik. Kami tahu itu karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Karena itu kami berdoa, Tuhan, nyatakan kemurahan-Mu kepada hamba-Mu. Hamba-Mu rindu untuk bisa berjalan kembali dan bisa dengan leluasa melaksanakan tugas pelayanan. Karena itu kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan, menjamah kakinya Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya kalau memang Harun hamba-Mu harus melewati proses operasi, kami tahu Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang hamba-Mu butuhkan, terutama kesehatan, kesiapannya secara fisik, kesiapan kesehatan. Yang kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan, menolong, Tuhan berkati. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Tetap lebih daripada itu, tetap kuatkan hamba-Mu melewati hari-hari ini, sehingga dia tetap dalam ketaatan. Hamba-Mu tetap dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, berkati keluarga besar hamba-Mu, berkati mama kekasih dari hamba-Mu, saudara-saudara, maupun anak cucu, anak-anak cucu menantu, dan semua yang bersama dengan hamba-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati, dan seluruh pelayanan hamba-Mu di tempat ini, di GSI Haga, di sekolah pun tetap diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kita akan menyiapkan persembahan kita. Kita masuk ke persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala kasih karunia bagi kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang ada bisa menjadi rema bagi kehidupan kami, dan sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Biarlah setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan terus diberkati dalam setiap usaha, pekerjaan, dan pelayanannya depannya Tuhan. Dan juga persembahannya nantinya akan diberikan, bisa dipergunakan untuk perluasan pekerjaan pelayanan Tuhan tempat ini dan tempat-tempat lainnya. Kami siap memberi, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Untuk yang bertugas silakan. Tuhan telah
Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, hanya satu pengumuman bagi kita semua hari ini bahwa bukan satu, dua deh. Yang pertama, 2 hari lalu Mama dari Bapak Gianto yang hadir bersama dengan kita, kebetulan beliau juga dibaptis oleh Ibu Gembala kita, Pak Popo. Sudah 80 tahun, 81 tahun, nggak mungkin kita manggilnya Mama lagi ya. Buat saya udah harus panggilnya Popo gitu. 81 tahun Ibu atau Popo Lina Martono, benar ya Pak, nggak salah namanya, dipanggil Tuhan. Dan kami 2 hari lalu, 3 hari lalu berarti ya, 3 hari lalu dipanggil Tuhan, dan 2 hari lalu kami melaksanakan ibadah penghiburan di sana. Ada beberapa orang yang bersama Ibu Penatua Esther yang menyampaikan firman Tuhan. Saya memimpin ibadah, dan hari ini adalah ibadah tutup peti. Ibadah tutup petinya diadakan jam 3 sore Bapak Ibu. Jemaat Tuhan, kita semua diharapkan untuk hadir bersama dalam ibadah tutup peti. Puji Tuhan, saya tadi pikir Pak Gianto gak hadir. Tadi ada yang nanya, Pak Gianto, yang mana Pak Gianto? Kayaknya Pak Gianto harus berdiri dulu. Iya, ini Bapak Ibu, silakan ke belakang. Ini namanya Pak Gianto, silakan duduk kembali. Sudah lama beliau beredar di Taman Surya. Apalagi di GSI, itu jemaat lama ya, bukan jemaat baru, tapi mungkin karena beliau sukanya diam, tenang, duduk di belakang dan tenang, duduk diam, sehingga ada beberapa jemaat yang belum mengenal beliau. Ini Pak Gianto, dan memang Popo namanya sudah tua, sehingga di rumah jarang datang beribadah. Beberapa tahun ini memang beliau di rumah saja, sehingga kita tidak mengenal Popo seperti apa. Kalau kami, karena beberapa kali kunjungan ke rumah, saya dengan Ibu Gembala beberapa kali kunjungan ke rumah, jadi kami tahu, kami kenal Popo. Dan kemarin terakhir kami rencananya mau kunjungan ke Ibu Lina atau Popo Lina, tapi ternyata ketika ditelepon sama Ibu Mei, Ibu Mei dan Ibu Esther dihubungi, ternyata Pak Gianto bilang Popo lagi nggak ada di rumahnya Pak Gianto, sehingga Desember kemarin kami tidak mengunjungi beliau. Ternyata Januari hanya berselang beberapa minggu, karena kita waktu itu kunjungan di akhir Desember, hanya beberapa minggu. Januari ya, ini masih Januari, berarti hanya beberapa minggu, nggak sampai sebulan beliau dipanggil Tuhan. Kita bersyukur beliau sudah di dalam Tuhan, sehingga nggak nyasar seperti tadi khotbah yang disampaikan oleh Ibu Gembala. Popo sudah bersama Tuhan Yesus ya Pak Gianto, sudah di dalam pelukan Tuhan Yesus. Sekali lagi kita akan ke sana jam 3 ibadahnya jam 3. Dan kemarin kita sudah buktikan bahwa kalau berjalan dari sini setengah jam sebelumnya, maka kita akan telat. Jadi jam 1 jam sebelumnya, mau nggak mau, ada orang mobil jalan, nggak nunggu lagi. Kalau kemarin Pak Gianto kami minta maaf, kami masih nunggu Pak ya. Maka akhirnya kami telat datangnya. Gak enak juga kan datang telat, kita yang melayani, orang yang nunggu kita. Seharusnya kita yang melayani datang duluan, minimal datang tepat waktu lah. Karena itu jam 2 tepat kita udah jalan, ngumpul setengah 2, ngumpul di sini setengah 2. Saya udah nggak pulang kok Bapak Ibu, saya udah bawa baju, nggak pulang. Saya udah nggak pulang, saya udah bawa pakaian. Jadi setengah 7 kita kumpul di sini. Jam 7 jam 7 lagi, setengah 2 kita kumpul di sini. Jam 2 ya, gitu. Langsung mobil bergerak dari sini ke rumah duka. Kita bersamakan ibadah di sana, ibadah tutup peti. Dan besok pagi jam 7 pagi, yang mau ikut silakan.
langsung ke sana karena saya pasti karena pagi sekali saya ada tembak dari Sepatan langsung ke rumah duka. Saya nggak lewat Taman Surya lagi. Jadi Bapak Ibu yang ada dari Taman Surya bisa langsung ke sana. Di rumah duka Grand Heaven, di rumah duka Grand Heaven nomor 112 lantai 1 ya. Nomor 112 itu saja pengumuman dari kita. Yang kedua, seperti yang sudah diumumkan kemarin, minta maaf jemaat, kemarin memang kami karena beberapa anggota nggak lengkap sehingga kami tidak rapat, dan hari ini sudah disepakati bahwa kita berapa panitia lagi rapat panitia pembubaran panitia Natal sekaligus dengan rapat pengurus. Waktunya tidak panjang dan kalau bisa dipercepat. Kalau masih ada hal-hal yang akan dibicarakan, kita bicarakan lagi minggu depan. Oke, itu saja. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini yang diberkati Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar dan pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Ini hidup kami di hadapan Tuhan, kami pertaruhkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, jaga langkah kami, jaga hidup kami Tuhan, supaya kami tetap dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan sampai Tuhan datang. Kami menjaga hidup kami bersih sesuai dengan firman Tuhan. Bukan hal yang mudah bagi kami Tuhan, karena kami tahu kami berhadapan dengan diri kami sendiri, kedagingan, keinginan kami sendiri, dan juga cobaan dan godaan dari dunia ini. Tapi kami tahu dengan firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan setiap tahun, menolong kami Tuhan, menjadi pelita bagi jalan kami Tuhan, menuntun kami untuk hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang datang pagi hari ini dengan segala pergumulan hidup kami. Kami mohon jamahan tangan kasih Tuhan untuk menolong, menguatkan, menghibur mereka yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah sembuhkan dan kuasa darah Tuhan. Terutama Ibu Nur, Tante Heni, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan kuasa darah Tuhan, sehingga mereka mendapatkan pemulihan dan kesembuhan. Juga Ibu Gembala kami terus berdoa Tuhan menolong. Kami berdoa bersama bagi keluarga besar dari Pak Gianto Tuhan, yang mengalami kehilangan yang begitu mendalam karena kehilangan ibu tercinta, ibu kekasih mereka, Mama atau Popolina. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Allah sumber penghiburan dan kekuatan, menguatkan dan menghibur keluarga yang berduka, terutama Pak Gianto, sehingga sekalipun dalam duka cita karena kehilangan orang yang hamba mengasihi, orang yang keluarga yang dicintai, tetapi mereka memandang kepada Tuhan yang telah memberikan ibu kekasih kepada mereka selama 81 tahun. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau menolong mereka, supaya ketika mereka mengingat kebaikannya, mereka mengingat hamba-Mu, mereka mengingat segala teladan hidup hamba-Mu, dan mengingat segala nasihat kebaikan dari hamba-Mu untuk menjadi arahan bagi mereka. Dan mereka tidak dirundung oleh kesedihan yang berlebihan, karena mereka tahu Mama kekasih mereka telah bersama-sama dengan Engkau ada di rumah-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi kami mohon kekuatan dan penghiburan. Kami berdoa bagi pengurus jemaat GSI Taman Surya, pembala dan para pelayan GSI Taman Surya, baik yang melayani hari ini maupun yang telah mengambil bagian dalam seluruh pelayanan selama 1 tahun dan akan terus setia dalam panggilan pelayanan ke depan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan Engkau menguatkan, menolong, menyertai, menghibur, sehingga setiap hamba-hamba-Mu dalam segala tugas pelayanan yang Tuhan percayakan, kami semua tetap setia dan taat kepada Tuhan, mengerjakan apapun seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, sehingga kami tidak menjadi kecewa dan kami tidak menjadi lemah ketika ada banyak hal di depan kami yang berbeda dengan apa yang kami harapkan. Tetapi kami tahu karena hati kami dalam melayani Tuhan adalah untuk Tuhan, kami mengasihi Tuhan, dasar pelayanan kami adalah karena Tuhan, maka kami tetap melakukannya dengan sukacita, semua bagi
nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk seluruh ibadah dari awal hingga akhir dalam pertolongan Tuhan. Dan kami yang akan pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan berkati, menolong, menyertai kami semua, sehingga kami pulang sampai di rumah kami dalam kekuatan dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus, doa berkat akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Bapa dalam surga, ucapan syukur kami naikkan di akhir ibadah kami. Tangan-tangan yang berkorban, Tuhan memberkati dengan berlimpahnya seluruh jemaat yang hadir hari ini, biar mereka tidak kekurangan menerima kecukupan yang datang dari Tuhan. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, arahkan hatimu untuk terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau di segala jalanmu, dan Tuhan memberikan damai sejahtera bagimu. Tuhan menyertai usaha pekerjaan kalian. Terimalah berkat yang turun dari Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang berulang tahun dalam minggu ini, ternyata saya tadi lupa lagi. Yang berulang tahun, maaf. Silakan maju ke depan. Kak sekretaris nih berkode dari belakang. Silakan yang ulang tahun. Jeff? Enggak. Ulang hari. Satu. Mari kita doakan mereka. Bapa, turunkan berkat-Mu pada anak Gisel, sehingga dia penuh dengan hikmat, akal budi, jalan-jalan yang diberkati Tuhan, menjadi anak yang besar, menjadi gadis yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati usia Gisel untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kami berdoa bagi hamba Mika, Tuhan berkati dia dalam usia yang sedang dialaminya. Tuhan tambahkan umur dan kesehatan dalam hidupnya, hidup kuasa-Mu, berkat Allah tercurah dalam hidupnya. Dalam nama Yesus, kesehatan juga Tuhan berikan kepadanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.